Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Adi Chandra, SK Menkom. Saya dari Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang tertera pada RPS Rencana Pembelajaran Semester dengan kode 3502 Rumpun MK Ilmu Komputer jumlah SKS 2 semester 5. Adapun capaian pembelajaran yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral dan etika. Yang kedua, berperan bertanggung jawab sebagai warga negara yang cinta tanah air, memiliki jiwa nasionalisme. Keterampilan umum CPL mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam bidang keahlian mengambil keputusan. Capaian pengetahuan memiliki pengetahuan dalam pengembang, merancang, dan mengembangkan algoritma yang memadai terkait dengan cara sistem komputer. Yang keenam, menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan, mengembangkan, serta mampu memformulasikan dan mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah. Keterampilan khusus mampu mengembangkan teori serta metode atau teknik pada domain manajemen and government atau informatis konsep ICO. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama mampu memahami karakteristik pengguna, yang kedua mampu merancang antarmuka sesuai dengan pengguna dan taks. Terus kemampuan akhir dalam sub CPMK yang pertama mampu menjelaskan perlunya mempelajari interaksi manusia dan komputer dan memahami karakteristik GUI dan web UI. Yang kedua, mampu menjelaskan dan mengimplementasikan metode dalam merancang user interface. Yang ketiga, mampu mendefinisikan karakteristik pengguna. Yang keempat, mampu memodelkan tas pengguna. Yang kelima, mampu menerapkan prinsip UI. Yang keenam, mampu merancang struktur menu. Yang ketujuh, mampu memilih dan merancang Windows. Yang kedelapan, mampu memahami karakteristik setiap perangkat dalam menerapkannya dalam desain user. Deskripsi singkat mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer merupakan materi ini fundamental dalam bidang rekayasa perangkat lunak. Interaksi manusia dan komputer merupakan mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa tentang bagaimana interaksi manusia komputer serta perannya dalam mewujudkan perangkat lunak yang tepat dan bermanfaat bagi user. Dalam mata kuliah ini juga disampaikan tentang tahap-tahap dalam proses perancangan antarmuka pengguna atau user interface. Yang terkini, perkuliahan ini akan membekali mahasiswa teknologi informasi berpikir analitis dan logis. Deskripsi atau bahan kajian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep interaksi manusia mesin, pengenalan user interface, dan teknik-teknik natural. Yang kedua, perancangan antarmuka grafik atau graphic interface design. Yang ketiga, penyajian data berbasis aplikasi mobile, application based data persentase. Pustaka yang diambil entah dari buku atau dari link. Yang pertama, satu dari Valdez R 2011 Principles of Human Computer Interface Label Academy Publishing. Yang kedua, Galis Webermat on 2007 Designed with UI Design Date Edition. Yang ketiga, Balat Barbara 2007 Designing the Mobile Use Experience Splitting Spring Design INC USA. Yang empat, Kalbas James 2007 Designing Web Navigation on Red Menu. Yang kelima, Jennifer Yevonen Rogers Helensap 2002 Interface Design Beyond Human Computer Interface J. Willy Densham. Yang keenam, Hem S 2007 The Result Interface HCI Tom Anderson Wesley.
materi interaksi manusia dan komputer. Dengan rencana pembelajaran semester pertemuan pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perlunya mempelajari interaksi manusia dan komputer dan memahami karakteristik GUI dan web UI. Dengan indikator pengenalan IMK, karakteristik GUI dan web UI. Kriteria dan bentuk, ketetapan uraian dan penugasan, bentuk non-tes, tugas, dan latihan. Dengan menggunakan Zoom meeting 2 kali 50 menit. Dengan pustaka, pentingnya desain UI yang baik, usability, interaction, framework, interaction style dengan bobot 5%. Pertemuan kedua, mampu menjelaskan dan mengimplementasikan faktor manusia dengan indikator metode perancangan user interface manusia dan komputer pada faktor manusia. Dengan bentuk kriteria yang sama, dengan pembelajaran yang sama, pustaka user center design, goal directed design dengan bobot 5%. Pertemuan ketiga, mampu mendefinisikan karakteristik pengguna dengan indikator proses desain UI step 1, memahami pengguna atau klien dengan bentuk kriteria yang sama, dengan pembelajaran yang sama, pustaka mengenali pengguna karakteristik pengguna dengan bobot 10%. Pertemuan keempat dan kelima, mampu memodelkan taks pengguna dengan indikator proses desain UI step 2, memahami fungsi bisnis dengan bentuk kriteria yang sama, dengan proses pembelajaran yang sama, pustaka definisi bisnis analisis kebutuhan, menentukan fungsi bisnis dasar, desain standar atau panduan gaya style guide, kebutuhan pelatihan dan dokumentasi sistem dengan bobot 10%. Pertemuan ke-6, mampu menerapkan prinsip UI dengan indikator proses desain UI step 3, memahami prinsip-prinsip desain UI dengan bentuk kriteria yang sama, dengan proses pembelajaran yang sama, dengan pustaka panduan perancangan antarmuka dengan bobot 10%. Pertemuan ke-7, mampu merancang struktur menu dengan indikator proses desain UI step 4, membangun menu sistem dan skema navigasi dengan pustaka, struktur dan fungsi menu, isi menu, format menu, penyusunan fase dalam menu. Pertemuan ke-8, evaluasi tengah semester atau disebut dengan UTS, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, mampu memilih window dengan indikator proses desain UI step 5, memilih tipe Windows yang tepat dengan bentuk kriteria yang sama, dengan proses pembelajaran yang sama, dengan bobot 15%. Ke-10, mampu memahami karakteristik setiap perangkat interaksi sehingga dapat menerapkan dalam desain UI. Dengan indikator proses desain UI step 6, memilih perangkat interaksi yang tepat, dengan bentuk kriteria yang sama, dengan proses pembelajaran yang sama, 2 kali 50 menit, dengan pustaka perangkat input, perangkat output, dengan bobot 15%. Pertemuan ke-11, mampu memilih dan menerapkan screen based dengan indikator proses desain UI step 7, dengan bentuk kriteria yang sama, dengan proses pembelajaran yang sama, dengan pustaka order of purpose control dengan bobot 5%. Pertemuan 12 dan 13 mampu memilih dan menerapkan screen based control yang tepat dengan kebutuhan, mampu merancang tag dan pesan. Dengan indikator proses desain UI step 8, menulis teks dan pesan dengan jelas. Dengan bentuk kriteria sama, dengan proses pembelajaran sama, Zoom meeting 2 kali 50 menit, dengan bobot 10%. Pertemuan 14 dan 15 mampu merancang feedback, guide, dan assist dengan efektif. Mampu menerapkan dan merancang antarmuka sesuai dengan tahap yang telah dipelajari. Dengan indikator proses desain UI step 9, memberikan feedback, guide, dan assist dengan efektif. Dengan bentuk kriteria yang sama,
dengan proses pembelajaran di e-learning 2 kali 50 menit dengan bobot 5%. Pertemuan ke-16, evaluasi akhir semester atau disebut juga dengan UAS, ujian akhir semester. Sistem perkuliahan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Perkuliahan dilakukan dengan daring. Yang pertama, memakai aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua, e-learning Uniska, https e-learning uniska bjm.ac.id. Yang ketiga, menggunakan grup WhatsApp. Perkuliahan dilaksanakan 16 kali pertemuan, 14 kali kegiatan pembelajaran, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Metode pembelajaran yang pertama, ceramah. Yang kedua, diskusi kelas. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, presentasi. Yang kelima, penugasan. Sistem penilaian mata kuliah interaksi manusia dan komputer terbagi menjadi 4. Yang pertama, harian, 20% dari kehadiran, sikap, serta keaktifan di kelas. Yang kedua, tugas, 20 dengan bobot 20%, tes tertulis dan praktek. Yang ketiga, UTS, 30%, tes tertulis berupa esai. Yang keempat, UAS, 30%, tes tertulis berupa esai. Total 100%. Sekarang kita saksikan proses pembelajaran mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Baik aja kah? Baik Pak. Baiknya Pak. Baik. Alhamdulillah masih semangat walaupun kita perkuliahannya kita di masa kayak inilah pandemi. Jadi untuk hari ini perkuliahan kita awali dengan membaca doa dulu yang dipimpin. Siapa yang membaca doa? Belum Pak. Oke, silakan. Baik, sebelum memulai perkuliahan kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Bagi yang beragama Islam membaca istighfar 3 kali dan yang beragama non-muslim mengikutinya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan jelaskanlah lisanku, agar orang-orang memahami perkataanku. Semoga lancar perkuliahan kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jangan lupa untuk hari ini absen di e-learning di bagian atas lah. Paham aja sudah lah. Oke. Iya Pak. Nah, jika sudah, kita akan sambung dengan materi hari perkuliahan hari ini, materi ke-2. Jadi ini mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di materi 2 ini dengan judul faktor manusia. Siapa yang bisa menjelaskan untuk materi pertama kemarin? Muhammad Jaya untuk arti interaksi manusia komputer dulu. Untuk materi sebelumnya, masih ingatkah untuk apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dan komputer? Bapak mengulang lagi ini. Ya. Jadi interaksi manusia dan komputer itu adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer. Yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan, Pak. Oke.
Sudah. Oke, kita lanjut lagi pembahasan untuk hari ini. Nah, kita hari ini melanjutkan dari materi sebelumnya. Jangan lupa juga isi absensi tadilah di learning di bagian atasnya untuk absensi. Terus di sini faktor manusia. Yang pertama ada aspek manusia. Terus ada aspek komputer dan aspek ergonomik. Artinya agar dicapai suatu kondisi yang senyaman mungkin ketika seorang harus bekerja di depan komputer untuk selang waktu yang cukup lama. Tujuan memahami aspek tadi itu. Ya kan? Yang pertama ada hardware, komponen fisik sistem informasi. Yang kedua ada software, hardware tidak dapat beroperasi tanpa adanya software. Terus ada brainware yang tidak dapat beroperasi tanpa adanya brainware. Yang berikutnya, aspek itu meliputi ada panca indera, penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Itulah komponen-komponennya. Itu nanti akan direkam, disimpan ke memori, nanti ada memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Terus ada penglihatan, ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan memori jangka panjang. Apakah ada yang bisa menjawab tentang memori jangka pendek bagi faktor manusianya? Belum Pak, izin menjawab. Oh ya, silakan. Siapa nama? Hilmi Al-Siddiq Pak. Oh, Anda Sidik. Apa Hilmi? Kalau yang pendek itu menurut Tuhan, kalau untuk aspek manusianya itu seperti otak Pak. Misalkan kita mengingat nomor telepon. Oh ya, betul. Nah, itu artinya otak kanan dan otak kiri itu termasuk seperti memori jangka pendek. Ada yang bisa menambahkan untuk memori jangka panjang? Izin menjawab Pak. Oke, siapa nama? Saya Dandi Hendra Nugraha. Oh ya, Dandi, silakan. Memori jangka panjang menurut saya yaitu adalah penyimpanan yang luas dari pengetahuan atau catatan-catatan yang disimpan oleh otak manusia dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Jadi ini Bapak luruskan lagi ya. Kalau memori jangka panjang itu artinya sudah benar saja itu catatan-catatan. Jadi menyimpannya adalah seperti logisnya adalah di dalam hati manusia pada intinya. Artinya akan tertanam di dalam suatu hati manusia. Itu kalau memori jangka panjang untuk di faktor manusianya. Kalau di komputernya ada bisa menjawab untuk memori jangka panjangnya untuk di komputernya ada bisa menjawab. Jawab Pak. Untuk di Siapa nama kamu siapa? Nama Muhammad Jaya Saputra Pak. Oke. Jadi untuk di komputer memori jangka panjang itu seperti hard disk Pak. Oh, seperti hard disk. Oke. Artinya apa hard disk itu? Artinya dia menyimpan data yang secara selamanya gitu. Kalau misalkan RAM itu kan cuma sementara Pak. Oh. Yang disebut sementara di komputer berarti memori apa? Memori RAM Pak. Memori RAM. Berarti itu termasuk memori jangka panjang atau jangka pendek? Jangka pendek Pak. Jangka pendek. Berarti tepuk tangan dulu buat untuk yang bisa menjawab hari ini. Di sini Bapak jelaskan lagi ada istilah berkaitan dengan penglihatan vision. Ada monokuler kiri, tempat terjauh yang dilihat oleh mata kiri. Terus monokuler kanan, tempat terjauh yang dapat dilihat oleh mata kanan. Terus daerah buta yang sama sekali tidak dapat dilihat oleh kedua mata. Ya kan ya? Daerah buta yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, terus yang Bapak tanyakan, kalau Anda memasuki suatu ruangan dan melihat suatu objek, entah itu layar monitor atau komputer, pandangan Anda ke sebelah mana? Itu maksudnya. Visual sense-nya kemana? Ada yang bisa menjawab? Apakah sebelah kiri? Pandangan Anda apa ke sebelah kanan? Apa lurus ke depan saja? Atau ke kiri? Kayak gitu? Melihat ke kiri bawah atau ke kiri kanan bawah? Setelah Anda memasuki satu ruangan, ada yang bisa menjawab? Lurus benar Pak. Kamu? Hilmi Pak. Hilmi. Yang lain bisa menambahkan lagi? Kalau kamu tuh buka laptop, pandangan Anda lurus apa ke kanan atau ke kiri? Ke depan Pak. Depan. Sama Lurus, aja. Pak. Hah? Ke depan ya? Ke depan. Yang benarnya adalah bagian sebelah kanan biasanya ya. Pandangannya pasti ke kanan. Di atas sebelah kanan kan ya?
Coba lihat kamu setelah membuka laptop, pasti mata kamu ke kanan. Nggak mungkin ke kiri kayak gini kan? Nggak mungkin, berarti pandangannya ke lurus ke depan aja nggak mungkin. Pasti ke kanan bagian atas. Itu filosofinya nanti. Kenapa jadi tombol close ini jadi nantinya di bagian atas? Karena pandangan orang ada mungkin ke kiri. Ya kan? Jadi pandangannya ke sebelah kanan. Nah, terus setelah ini Bapak bikin kuis nih. Ini kan sudah ada tanya jawab. Terus kalian lagi nanti yang tanya jawab dengan temannya. Ya kan ya? Ya kan? Ngerti nggak? Ini jadi kuisnya ini. Kuisnya tanya jawab. Siapa yang bisa menjawab itu berhak memberi pertanyaan terhadap temannya. Paham? Ngerti Pak. Paham, Ngerti Pak. ya? Kalau sudah mengerti berarti Bapak yang memulai ya untuk yang kuis hari ini. Sebutkan salah satu contoh yang melibatkan manusia pada faktor aspek agronomis dalam sebuah sistem. Contohnya selain penggunaan papan ketik yang di atas ini, selain ini. Kalau ini kan sudah jelas nih ada papan ketik atau tombol, manusia akan merasa nyaman apabila tangannya merasa adanya sensasi sentuhan. Terus ada lagi nggak salah satu contoh, Muhammad Jaya? Atau yang lain bisa menambahkan? Belum Pak. Menambahkan. Ya silakan. Gantian siapa? Ya kalau nggak Dandi, Helmi. Silakan Helmi. Dandi aja dulu Dandi. Iya Dandi. Silakan Dandi. Izin menambahkan untuk di faktor ergonomi untuk komputer Iya. yang bisa didapat yaitu adalah cahaya, Pak. Ya, Jadi cahaya pada komputer harus disesuaikan dengan cahaya ruangan. Jika cahaya ruangan redup, maka cahaya komputer juga tidak terlalu terang agar tidak merusak mata. Mungkin itu, Pak. Ya ini masuk nih. Artinya faktor ergonomis itu ke manusianya. Ya senyaman mungkin. Ya kan artinya kita harus user friendly. Senyaman mungkin antara manusia dan komputer itu berinteraksi. Artinya tadi kata si Dandi, pencahayaan lampu yang diredupkan agar nanti pencahayaan cahaya laptop itu bisa dilihat dengan senyaman mungkin. Oke. Terus Dandi bisa memberi pertanyaan Dandi ke temannya boleh. Memberi pertanyaannya bebas tentang ini faktor manusia, bebas boleh. Silakan ke mana saja. Pertanyaannya, apakah ada jarak yang tertentu agar pengguna bisa nyaman dengan menggunakan komputer? Apakah jarak atau sudut tertentu? Mungkin itu, Pak, untuk faktor ergonominya. Kepada siapa nih yang ditanya ini? Kepada Hilmi. Hilmi, silakan Hilmi. Ya. Kalau menurut Ulun untuk jarak yang efektif itu sekitar 50 sampai 100 cm antara jarak mata ke jarak layar komputer kita. 50 sampai 100 cm. Ada yang lain bisa menambahkan? Cukup ya. Berarti gini, jadi Bapak luruskan lagi, jadi pandangan mata kita harus lurus ke depan. Ya, ini ada jarak. Ini kayak gini modelnya bisa. Jarak, terus ini ada sekitar 50 cm kalau nggak salah. Dari sudut pandang di depan mata kita. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh juga. Jadi itu untuk jarak. Ya bagus tadi sudah benar saja. Terus si Helmi bisa memberi pertanyaan lagi ke temannya. Ulun mau memberi pertanyaan tentang aspek ergonomis yang pendengaran. Itu salah satu contoh pendengaran itu gimana sih antara manusia dan komputer gitu. Untuk Nopan Ari Setiadi. Nopan Ari Setiadi. Nopan, gimana Nopan? Silakan Nopan. Tadi itu maksudnya ergonomis buat pendengaran sama komputer gitu. Bisa yang lain bisa juga bisa menambahkan. Izin menambahkan Pak. Iya silakan. Siapa nama kamu? Muhammad J. Saputra Pak. Silakan Muhammad ya. Mungkin dari ulun pribadi ergonomis tentang pendengaran dari komputer ke manusia itu contohnya seperti audio speaker gitu Pak. Jadi misalkan audionya enak didengar, kita jadi nyaman mendengarnya. Kalau speakernya bagus, kita jadi nyaman mendengarnya Pak. Ya, artinya
proses yang dari sistem ke pendengaran telinga dirasakan ya kan oleh faktor ergonomis kita kan ya, dirasakan oleh telinga untuk mendengar ya kan, tangan untuk merasakan, terus ada hati untuk merasakan suatu pendengaran yang baik. Berarti input yang bagus menghasilkan output yang baik. Itu aja pada intinya, berarti input yang bagus ke dalam suatu misalkan tadi telinga, maka menghasilkan output yang baik. Artinya outputnya enak didengar, nyaman didengar, ya kan? Itu ya. Paham ya? Nah, terus di sini juga Bapak jelaskan ada registrasi sensorinya, memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Dari lingkungan luar itu dari mata, registrasi sensornya ke memori jangka pendek kalau di manusianya di otak sebelah kiri atau otak sebelah kanan ya. Terus disimpan ke hati, ke memori jangka panjangnya. Ya kan? Akan disimpan untuk selamanya sebenarnya kalau masuk ke kanal memori jangka panjang. Alangkah bagusnya kalau pembelajaran, seluruh pembelajaran entah itu IMK atau mata kuliah yang lain itu dimasukkan ke memori jangka panjang. Nah, maka akan selalu diingat di dalam pembelajaran dan dikenang sepanjang masa. Ini untuk pengendalian motorik responder utama manusia. Bapak sambung lagi, ada 2 buah tangan dengan 10 jari, 2 kaki, 1 suara, mengetik 10 jari, 2 jari, perlu melatih pengendalian motorik untuk mencapai taraf. Oke, berhubung waktu kita hari ini hampir selesai, ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan kita hari ini sebelum Bapak beri tugas untuk hari ini? Izin menyimpulkan, Pak. Silakan. Jadi untuk kesimpulan kita pada hari ini, jadi faktor manusia seperti panca indera, persepsi, kognitif, dan pengendalian motorik memegang peran yang sangat penting dalam interaksi sistem manusia komputer. Karena itu semua memberikan kontribusi yang nyata untuk mendapatkan sistem yang efisien dan efektif secara keseluruhan, Pak. Oke. Terima kasih. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk pertemuan hari ini. Di sini ada tugas yang bisa dikumpulkan nanti besok 1 hari dari setelah hari ini, dikumpulkan ke e-learning. Bikin cari sebuah jurnal sesuai materi faktor manusia pada IMK, ya pada IMK. Terus jurnalnya itu direview, kirim ke e-learning. Nah, bentuk jurnalnya nanti SLR kayak gini. Jadi bentuk jurnalnya kayak gini, judulnya sesuai judul jurnal yang kamu download nanti di internet, sesuai tidak keluar dari faktor judulnya faktor manusia pada IMK. Terus jumlah halamannya berapa, penerbitnya itu kamu dapat jurnal dari mana, nama jurnalnya apa, terus tanggal reviewnya, tanggal besok atau malam hari ini, atau kamu mereview hari ini, pembuat reviewnya adalah nama kamu, NPM kamu, kelas kamu. Nah, terus di tabel kedua itu ada subjek. Subjek itu adalah cerita pendek dari jurnal yang kamu review atau resume. Ya, sekitar 2 paragraf lah, paling sedikit minimal. Terus ada tujuan di jurnal tersebut, apa saja dia mengangkat judul apa, terus kesimpulannya apa. Sampai di sini mengerti? Ada yang ditanyakan? Aja Pak. Mengerti ya? Mengerti, Pak. Mengerti ya, bisa ya sudah mengerti. Oke, jadi jangan lupa nanti dikumpul paling lambat besok sore. Bapak tunggu di e-learning seperti biasa, mengumpulnya di e-learning di kelas sesuai kelasnya masing-masing di dosennya Bapak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk materi hari ini, Bapak cukupkan dulu. Salah hilap, salah kata, Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan bermanfaat. Bapak akhiri pertemuan perkuliahan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, sampai jumpa Terima kasih, Pak. di lain waktu. Assalamualaikum. Iya Pak.